kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua mudah-mudahan bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa menjadi asbab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kebahagiaannya manusia, kesenangannya manusia, keberhasilannya manusia, kesuksesannya manusia itu bukan terletak pada kekayaan manusia, bukan terletak pada memiliki uang yang banyak, tetapi kebahagiaannya manusia, kesenangannya manusia, keberhasilannya manusia, dan kesuksesannya manusia itu hanya ada di dalam pengamalan agama Islam yang sempurna. Andai kata memiliki uang yang banyak itu bisa dikatakan bahagia, senang, itu wajar, lumrah. Tapi kesenangan, kebahagiaan tersebut itu hanya sekedar sebentar saja. Itu hanya sekedar sementara, paling lamanya sebatas umur. Kalau sudah umurnya selesai, ajal sudah tiba, kebahagiaan sudah tidak ada lagi. Tetapi kalau kita bisa mengamalkan agama Islam dengan secara sempurna, ini kebahagiaan yang sesungguhnya. Ini keberhasilan yang sesungguhnya, ini keberuntungan yang sesungguhnya, baik bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat. Sebab apa? Sebab seluruh para sahabat Nabi, baik dari Mekah disebut muhajirin, baik dari Madinah disebut Ansor. Ini seluruh para sahabat Nabi yang jumlahnya ada 124.000 para sahabat, ini berhasil sukses karena mengamalkan agama Islam dengan secara sempurna. Yang namanya agama itu seluruh perintah-perintahnya Allah dan seluruh larangan-larangannya Allah. Itu agama. Adapun kesempurnaan daripada agama ini meliputi terdiri dari 5 macam. Yang pertama yaitu mengenai imaniyah. Yang kedua ubudiyah, yang ketiga muamalah, yang keempat muasyarah, dan yang kelima akhlakul karimah. Kalau 5 macam ini betul-betul diamalkan sesuai dengan sunnah Rasulullah, sesuai dengan contoh baginda Nabi kita Muhammad SAW, maka hidup kita akan bahagia, hidup kita akan senang, hidup kita akan sukses, baik bahagia di dunianya maupun bahagia di akhiratnya. Karena kehidupan di alam dunia ini, terutama kita harus memiliki keimanan. Sing ngarani iman siapa? Iman ya gue percaya diri
bahwa kita percaya bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala dan percaya adanya utusannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang pertama. Walaupun orang ibadahnya tekun sekali, ngajinya mantep, tapi di dalam hatinya tidak ada imannya, maka ibadahnya tidak diterima, ibadahnya tertolak. Sebab apa? Sebab tidak ada imannya. Makanya yang pertama, kita harus memiliki iman. Bagaimana caranya memiliki iman? Ya kita harus berusaha. Seperti kita ingin memiliki uang, kepengin duwe duit, orang gelem nyambut gawe, mana mungkin ada uang datang. Sedangkan wong sing gelem nyambut gawe jengkelat-jengkelit esuk nggo sore nggo esuk, sikil nggo endas nggo sikil, bae durung karuan oli duit, apa maning orang nyambut gawe. Ke bahasa secara logika. Begitu juga iman harus diusahakan. Lihat caranya mengusahakan, terutama kita sering ngaji, kedua sering menuntut ilmu, ketiga sering membicarakan kebesaran Allah. Lah mengko tembe ada iman masuk ke dalam hati. Wong ngaji besungkan kongkon oli iman sing endi. Mangkane urip ning alam dunia ana dua tempat. Tapi besok urip ning akhirat ana 5 tempat. Pertama, urip ning alam dunia ana 2 tempat. Sebelum lahir kita hidup di alam kandungan ibu atau hidup di alam rahim. Berapa lama nih? Paling suwe 9 bulan. Seorang janin bayi ndekem nang perute ibu. Urip aja dikira ora urip. Sebab apa? Allah kuasa. Selama 9 bulan karena rumangsa si bayi si janin ora betah, kepengin urip sing kepenak, maka si janin ke njaluk metu ning alam rahim. Akhirnya diterima, dikabulkan, metu sing alam rahim, jebrol menuju ke alam dunia. Setelah menuju ke alam dunia, si bayi ke bingung. Karena bingung, lama kelamaan supaya eben duwe pengertian, ya ke ilmu, supaya bisa mengenal Allah, supaya bisa mengenal kitab Allah, supaya bisa mengenal Nabi Allah, dan seterusnya. Kayak wong urip ning alam dunia ana 2 tempat. Nah, angger wong urip ning akhirat ana 5 tempat. Pertama, urip kuning alam barzah atau alam kubur. Kedua, urip di padang mahsyar. Ketiga, urip di mizan. Keempat, urip di Shiratal Mustaqim. Kelima, urip di alam surga atau di neraka. 5 tempat ini yang paling kekal adalah kehidupan di antara surga dan neraka. Ini yang paling kekal. Adapun yang keempat ini cuma hanya sebentar, tapi sebentarnya tidak bisa dibayangkan. Contoh, hidup di alam barzah, di alam kubur. Ini sebentar, tapi sebentarnya tidak bisa dibayangkan. Sebab apa? Nunggu sawise dunia ini dihancurkan, nunggu sawise dunia ini dikiamatkan, baru sing alam kubur pindah. Selagi dunia ini belum dihancurkan,
selagi dunia ini belum dikiamatkan, maka di alam kubur ini hidup. Nah, hidupnya ada dua tempat. Apa kue uripe dalam kondisi sengsara alias disiksa, apa kue uripe dalam kondisi kepenak alias nikmat. Tergantung urip ning alam duniane. Angger neng alam duniane memang taat kepada Allah dan mengikuti sunnah kepada Rasulullah, insya Allah urip ning alam kuburnya nikmat, kepenak. Sebab apa? Sebab sing arane urip ning alam dunia, ki angger misale disiksa, siksaane ora mandeg. Esuk disiksa, awan disiksa, bengi disiksa, sore disiksa, terus sampai nunggu datangnya hari kiamat, baru siksaan ke mandek. Tapi angger wong sing taat kepada Allah ora disiksa, ibaratnya kaya nyong lagi turu, sakarepe turu, mau digugah padang wis datangnya hari kiamat, baru digugah. Ya ora kerasa lara, karena lagi turu. Setelah pindah dari alam kubur menuju ke padang mahsyar juga lama. Suwene sepira? Suwene 50.000 tahun ngadeg guning tengah-tengah lapangan, langka wit-witan, langka au-au, panasnya luar biasa. Wong ning alam dunia matahari sing dhuwure samana bae anger jam 12 awan panas, banu guning akhirat. Kata ulama munine dhuwure sejengkal. Panas tidak bisa dibayangkan. Mangkane awit umate Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai umate Kanjeng Nabi dikumpulkan deteknasi guning padang mahsyar, nunggu keputusan Allah. Ditakoni umure nggo apa, masa mudane nggo apa, duwe ilmu nggo apa, duwe duit harta nggo apa, ditakoni kabeh. Lah sawise wis selesai tembe pindah maring alam mizan. Alam mizan padha ditimbang nunggu umate Adam, Idris sampai umate Kanjeng Nabi. Wong antri panjuku duit kuning bank pinggir sulah ora wis sikeles pada larang begitu. Apa maning antri kuning akhirat tidak bisa dibayangkan. Terkecuali dheweke nang alam dunia gawe apik. Terkecuali dheweke kuning alam dunia taat kepada Allah. Tembe orang duwe ngrasakna susah, orang duwe ngrasakna sengsara. Sawise pindah alam mizan, pindah alam sirat, sama sengsara. Mangane dawane mendata 500, temurun 500, naik 500. Ora 500.000, 500 tahun. Jare ulama mune tajame lebih dari tajam pisau. Lembute luwih lembut, cilike rambut siji dibelah dari 7. Bisa dibayangkan apa orang pelowot sadawan-dawane pan maring surga. Mangane jembatan kecilik. Secara logika ora bisa. Tapi angger wong sing memang anak imane bisa, malah diterangkan angger sing ahli ibadah taat kepada Allah. Kayak dene kilat, trelap, anjuk. Ana sing mlakune kaya onta, tekluk-tekluk tembe anjuk. Ana sing mlakune ngesut tembe anjuk. Wis ana maning sing mlakune wis enggal anjuk gari lompat tok kecemplung. Ana macam-macam. Tergantung amale kehidupan masing-masing ketika di alam dunia. Maka urip ning alam dunia penting, sangat penting mengusahakan atas keimanan. Jangan sampai urip ning alam dunia sekarepe dhewek.
artine sekarepe dhewek ora gelem diatur, baik ora gelem diatur pemerintah maupun ora gelem diatur agama. Ini bahaya. Sedangkan wong sing diatur bae kadang ngeyel kangelan, apa maning sing ora gelem diatur luwe-luwe. Jadi mari